teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan yang Sinta. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang cara integrasi nilai SKD dan SKB kalian. Tentunya kalau misalnya kalian udah selesai ngerjain SKB, kalau misalnya SKB-nya itu pakai CAT, pada hari itu juga kalian bisa mengetahui skor SKB kalian dan kalian bisa memperhitungkan sebenarnya seberapa besar nilai akhir dari nilai kalian, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian beruntung SKB-nya di hari yang sama dengan saingan kalian, terus kalian bisa memantau nilai saingan kalian juga, kalian bisa memprediksi nih kira-kira nilai akhirnya lebih bagus kalian atau saingan kalian. Jadi kalian udah bisa memprediksi sebenarnya siapa sih yang bakalan lolos masuk ke tahap pemberkasan. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi pada tahun sebelumnya, CPNS periode tahun 2018, kan saya masuk ke SKB nih. Terus saya kan orangnya kepo banget, pingin tahu banget sebenarnya saya bisa masuk pemberkasan apa enggak sih. Jadi pada saat SKB selesai, itu kebetulan kan saya satu sesi dengan saingan saya. Waktu itu kan formasinya 1, jadi saingannya tinggal ada 2, sama saya jadi 3. Terus waktu SKB selesai, kan nilainya ditampilin di proyektor kan. Terus aku catet nih nilai-nilai SKB dari saingan aku, teman-teman. Terus sampai rumah aku coba hitung-hitung kira-kira siapa sih yang bakal masuk ke pemberkasan gitu. Jadi waktu itu emang iseng banget. Siapa tahu kalian pingin ngehitung-hitung juga kalau misalnya SKB ini sudah selesai dilaksanakan, teman-teman. Jadi teman-teman, aku mau ngasih tauin dulu. Dalam video ini saya mau ngasih tahu atau sampaikan ada cara penghitungan 2 versi. Nanti kalian mau pakai versi yang pertama atau versi yang kedua, nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting hasilnya juga sama aja gitu, teman-teman. Oke, kita langsung lanjut aja ke versi yang pertama. Jadi ini case-nya atau contoh kasusnya, ada 3 orang yang masuk ke SKB. Formasinya itu ada 1, teman-teman. Terus aku namain orang pertama itu A, yang kedua itu B, yang ketiga itu C. Aku nggak mau nyontohin nama orang ya, siapa tahu itu namanya kalian sendiri. Misalnya nih, si A ini dapat SKD nilainya 365, si B SKD-nya 370, si C SKD-nya 385. Wah, bagus banget kan? Berarti kalau misalnya kita lihat dari persaingan ini, si C ini yang paling unggul nih saat ini SKD-nya yaitu 385. Sedangkan setelah SKD selesai, mereka kan akan masuk ke SKB. Ternyata skor si A ini SKB-nya 350, si B SKB-nya 390, dan si C SKB-nya 365, teman-teman. Jadi yang paling unggul SKB-nya itu adalah yang si B, yaitu 390. Jadi pada versi penghitungan yang pertama itu skala nilai maksimalnya 100,00 karena nilai maksimal SKD dan SKB itu adalah 500 poin. Kita langsung lanjut ke penghitungan SKD yang diambil 40% nantinya. Kita langsung hitung, misalnya A 365 dibagi 500. Kenapa 500? Karena skor maksimal dari SKD itu adalah 500, teman-teman, gitu. Terus, jadi hasilnya 365 dibagi 500 adalah 0,73. Terus itu dikalikan 100,00 karena skalanya adalah 100,00. Jadi jawabannya 73,00. Selanjutnya kita hitung yang B. B itu skor SKD-nya 370. Maka 370 dibagi 500 sama dengan 0,74. 0,74 dikalikan 100,00 sama dengan 74,00. Terus yang C, 385 dibagi 500 hasilnya 0,77. 0,77 dikali 100,00 sama dengan 77,00. Terus aku mau ngitung SKB-nya dulu. Aku konversiin, habis itu kalau udah jadi baru kita ambil 40 sama 60-nya. Sekarang SKB-nya
Yang A itu kan dapat 350 dibagi 500 karena skor maksimal SKB CAT itu 500 teman-teman. Terus jadi hasilnya 0,70 dikalikan 100,00 hasilnya 70,00. Selanjutnya SKB-nya yang B itu 390 dibagi 500 sama dengan 0,78 kali 100,00 sama dengan 78,00. Yang C, SKB-nya 365 dibagi 500 sama dengan 0,75 kali 100,00 sama dengan 73,00. Sekarang kita langsung masuk gimana cara ngambil 40% dari SKD sama 60% dari SKB. Kita contohkan langsung yang A dari perhitungan yang tadi. SKD kan diambilnya 40% teman-teman. Jadi 40/100 kali hasil yang SKD yang A tadi, yaitu 73,00. Jadi hasilnya ini 29,20. Sedangkan SKB-nya yang A kan diambil 60%. Jadi rumusnya 60/100 kali hasil perhitungan yang sebelumnya, yaitu hasil SKB-nya si A 70,00, maka hasilnya 42,00. Jika kita tambahkan SKD 40% dan SKB 60%, itu dari yang A 29,20 ditambah 42,00 sama dengan 71,20. Itu hasil integrasi SKD SKB-nya si A. Sekarang yang B, kita langsung ambil SKD-nya 40/100 kali hasil perhitungan SKD-nya yang B 74,00. Jadi jawabannya 29,60. Selanjutnya SKB-nya si B kita ambil 60%, yaitu 60/100 kali hasil SKB-nya si B, yaitu 78,00, maka hasilnya 46,80. Itu kita jumlahin, yaitu 29,60 ditambahin 46,80 sama dengan 76,40. Itu hasil akhirnya si B. Sedangkan si C, ini SKD-nya 40/100 kali 77,00 sama dengan 30,80. Selanjutnya 60/100 kali 73,00 sama dengan 43,80. Kita jumlahkan 30,80 ditambah 43,80 hasilnya 74,60. Itu hasil akhirnya. Yang A itu kita ingat tadi hasil akhirnya 71,20, yang B 76,40, dan yang C 74,60. Setelah kita hitung-hitung lagi, berarti yang paling unggul di sini yang berhak masuk ke pemberkasan adalah yang B teman-teman, 76,40. Sekarang kita masuk ke penghitungan versi kedua. Yang versi kedua ini lebih simpel sih menurut saya. Jadi kita samain skornya si A, si B, si C dengan contoh kasus yang awal yang pertama. Jadi kita langsung hitung. Si A, SKD-nya 365 dibagi 500 kali 100 kali 0,4 ditambah SKB-nya 350 dibagi 500 dikali 100 dikali 0,6. Itu masing-masing kubu ditandahin, dipisahin sama kurung buka sama kurung tutup teman-teman, karena harus diselesaikan dulu yang di dalam kurung. Jadi kita lihat hasilnya. Yang SKD-nya itu 365 dibagi 500 itu 0,73 kali 100 kali 0,4. Kurung tutup ditambah kurung buka 0,7 kali 100 kali 0,6 kurung tutup. Jadi sama dengan yang SKD-nya dulu, itu hasilnya 29,2 ditambah 42. Jadi hasil akhirnya 71,2. Ini hasilnya sama dengan penghitungan yang pertama teman-teman, yaitu 71,20. Jadi sama. Kita langsung masuk ke penghitungan yang B, itu SKD-nya 370 dibagi 500 dikali 100 kali 0,4 ditambahkan SKB-nya 390 dibagi 500 kali 100 kali 0,6. Hasil penghitungan yang SKD-nya berarti 0,74 kali 100 kali 0,4 ditambah penghitungan SKB 0,78 kali 100 kali 0,6.
Maka hasilnya yang SKD itu 29,6 ditambah SKB 46,8. Maka hasilnya 76,4. Itu hasilnya sama persis dengan penghitungan yang pertama, yaitu 76,40. Walaupun ada selisih 0 di belakang koma, itu kalau misalnya di belakang koma itu tidak berarti apa-apa teman-teman. Jadi itu nilainya sama aja. Oke, kita lanjut yang C. SKD yang C ini 385 dibagi 500 kali 100 kali 0,4 ditambahkan SKB 365 bagi 500 kali 100 kali 0,6. Jadi penghitungannya SKD-nya itu hasilnya 0,77 kali 100 kali 0,4 ditambahkan hasil dari SKB-nya itu 0,73 kali 100 kali 0,6. Maka hasilnya yang SKD-nya itu 30,8 serta SKB-nya itu 43,8 ditambahkan jadi 74,6. Itu hasilnya sama dengan yang penghitungan pertama, yaitu 74,60 teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk kalian yang memiliki skor SKD kecil daripada saingan kalian, kalian jangan sedih dulu. Kalian harus tetap berjuang untuk SKB kalian karena nilai SKB itu diambilnya lebih besar, yaitu 60%. Seperti contoh yang tadi, yang B itu kan SKD-nya di tengah-tengah 370 daripada yang lainnya. Sedangkan yang B ini SKB-nya nilainya tinggi teman-teman, sehingga dia bisa melampaui teman-teman yang lain. Jadi dia yang berhak masuk ke pemberkasan. Jadi kalian yang punya skor SKD kecil jangan minder dulu. Yang penting kalian gedein nilainya di SKB. Belajar sungguh-sungguh agar SKB kalian nilainya besar. Terus kalau misalnya SKB-nya terdiri dari beberapa tes, itu perhitungannya bisa berbeda lagi teman-teman dari contoh yang kita tadi pelajari, karena SKB-nya tadi cuma satu tes aja jenisnya. Oke, sekian dulu teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang ingin memprediksi nilai akhir daripada integrasi SKD, SKB kalian dan saingan kalian. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa buat support selalu Bond Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jangan lupa untuk selalu di rumah aja.